Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Herlina Putri dengan NIM 20017061 dari Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang UAS Sosiolinguistik, yaitu fungsi bahasa. Baiklah, saya akan membahas tentang model fungsi bahasa. Yang pertama itu teori informasi. Model teori ini dikembangkan oleh Shannon tahun 1948. Model teori informasi adalah model teori berupa fakta-fakta yang terjadi bila seorang pembicara mengomunikasikan sebuah pesan kepada seorang pendengar, yaitu peristiwa ujar yang mengandung tingkah ujar, biasanya dengan adanya sumber yang sempurna. Maka saluran dan penerima tidak akan mengalami gangguan, yaitu pesan yang ingin disalurkan dari sumber akan bisa diterima dengan baik atau utuh oleh penerima dengan tidak mengurangi maksud yang ingin disampaikan dari sumber tersebut. Pada peristiwa ujar, pembicara dan si pendengar harus memiliki kesamaan atau repertoire atau perbendaharaan bahasa yang dimiliki seseorang yang berupa dialek atau ragam bahasa atau pengetahuan bahasa. Yang kedua, teori antropologi. Para ahli antropologi secara konsisten telah mengkaji hubungan antara bahasa dan kebudayaan, bukan hanya penguasaan bahasa pada diri anggota kelompok budaya, melainkan juga adanya pengakuan bahwa aktivitas budaya berupa aktivitas kebahasaan yang mampu memformulasikan dan mengalihkan pesan melalui sebuah ujaran. Ada banyak pertentangan dalam antropologi yang menyangkut hubungan antara kedua hal, bahasa dan kebudayaan atau bahasa dalam kebudayaan. Menurut Sapir, faktanya adalah bahwa dunia nyata dalam banyak hal memang dibentuk secara tidak sadar pada kebiasaan-kebiasaan bahasa yang ada pada kelompok tersebut. Berikut ini disajikan sebuah model yang mungkin dapat dipakai untuk menunjukkan hubungan antara bahasa dan kebudayaan dalam bentuk skema. Tingkah laku linguistik, fenomena yang diperbincangkan, atau kebanyakan non-linguistik. Yang ketiga, teori sosiologi. Sosiologi mengkaji orang dalam masyarakat, tetapi lebih cenderung memfokuskan perhatiannya pada kelompok-kelompok besar yang ada dalam masyarakat. Sosiologi juga mempunyai minat dalam bahasa dengan melihat jaringan kerja dan kata-kata dan situasi yang sebagian penunjangnya adalah keanekaragaman kata-kata serta peran bahasa sebagai masalah yang bersifat penting dalam proses sosialisasi serta peran individu melalui proses komunikasi. Model ini mengemukakan bahwa struktur sosial, peran, dan kode yang timbul bersama-sama semuanya mengadakan interaksi dengan membuat perubahan yang mungkin dalam masyarakat, dalam interaksi sosial, dan dalam bahasa. Pada level psikologis, perencanaan verbal yang dengan sendirinya memengaruhi dan dipengaruhi oleh struktur sosial, menimbulkan makna yang ditunjukkan oleh tingkat peran dan penggunaan kode yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa ujar. Yang keempat, teori psikologi. Pada banyak penelitian dilakukan oleh para ahli tentang macam-macam konsepsi bahasa dan model-model untuk membuat deskripsi di dalam ilmu-ilmu pengetahuan tentang manusia. Hasilnya telah menuju ke arah unit kajian terkecil, yaitu tingkah laku individu dan tingkah laku sosial dalam diri individu. Dalam psikologi sosial, pada psikologi sosial ini terdapat asumsi bahwa unit kajiannya haruslah peristiwa-peristiwa tingkah laku antar personal dan tujuan dari disiplin ilmu tersebut harus berupa penciptaan atau pengungkapan hukum-hukum yang menjelaskan tentang sifat, keadaan, perkembangan, serta perubahan peristiwa-peristiwa semacam itu. Di psikologi sosial, sebagian mencakup masalah sosiologi, kelas sosial, status, norma-norma, tingkah laku, sifat-sifat, organisasi, kelompok, dan lain-lain. Tetapi psikologi sosial berbeda dengan sosiologi, karena psikologi sosial mengonsentrasi diri pada tingkah laku individu, bukan kesatuan individu dan struktur-struktur sosial pada saat individu itu menjadi partisipan di dalam proses sosial. Yang keempat, teori model 3 fungsi. Yang pertama, fungsi kognitif, yaitu fungsi bahasa sebagai alat untuk mengungkapkan gagasan, konsep, dan pemikiran.
Fungsi ini sejalan dengan fungsi bahasa secara umum sebagai alat komunikasi untuk mengungkapkan ide atau gagasan. Yang kedua, fungsi evaluatif, yaitu fungsi bahasa untuk menyalurkan atau mengantarkan sikap serta nilai-nilai dalam komunikasi. Yang ketiga, fungsi afektif, yaitu fungsi yang mengalihkan emosi serta perasaan dalam komunikasi. Yang keenam, teori Jacobson. Yang pertama, fungsi referensial atau acuan pesan atau fungsi yang dilihat dari topik ujaran. Yang kedua, fungsi emotif atau ungkapan keadaan penutur atau penulis. Fungsi bahasa yang dilihat dari sudut pandang. Yang ketiga, fungsi konatif atau keinginan penutur yang langsung dilakukan atau dipikirkan pendengar atau pembaca. Fungsi bahasa dilihat dari segi pendengar atau lawan bicara. Yang selanjutnya, fungsi metalingual atau penerang sandi atau kode yang digunakan, yaitu fungsi bahasa yang dilihat dari segi kode yang digunakan. Selanjutnya, fungsi puitis. Fungsi bahasa yang dilihat dari segi amanat yang disampaikan. Seterusnya, fungsi fatik, yaitu fungsi bahasa yang dilihat dari segi kontak antara penutur dan pendengar. Yang ketujuh, teori Halliday. Dalam penelitiannya, Halliday melihat adanya genetik bahasa dari segi fungsi dalam konteks hubungan antara insani, sosialisasi, dan bahasa. Dari hubungan itu, Halliday berpendapat bahwa makna bahasa pada hakikatnya merupakan suatu fakta sosial yang terrealisasi dalam sistem bahasa. Sejalan dengan hal tersebut, Ferdinand de Saussure juga mengatakan bahwa makna bahasa bersifat kolektif conscience. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa makna bahasa pada hakikatnya merupakan suatu fakta sosial yang terrealisasi dalam sistem bahasa yang bersifat kolektif conscience. Halliday mengamati adanya 3 tataran perkembangan fungsi, yaitu fungsi perkembangan, fungsi transisi, dan fungsi bahasa dewasa. Teori Halliday juga mengungkapkan bahwa terdapat perkembangan fungsi bahasa yang dapat dipadankan dengan struktur konteks. Struktur konteks sendiri terdiri dari ranah, tenor, dan modi yang sepadan dengan fungsi-fungsi bahasa ideasional, interpersonal, dan tekstual. Sekian video presentasi dari saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.